Dengan rencana pemerintah untuk mengubah skema penyaluran BBM subsidi menggunakan BLT, tanggapan Anda Pak terkait dengan hal ini jika dikaitkan dengan daya beli masyarakat yang kalau kita lihat saat ini sedang tidak baik-baik saja, dan mungkin ini juga kalau kita kaitkan nanti artinya jika ternyata subsidi ini begitu ya diberikan dalam bentuk BLT, artinya kan akan energi ini akan nantinya dijual atau BBM ini akan dijual dengan harga keekonomiannya. Nah, bagaimana tanggapan Anda terkait dengan hal ini, Pak Darwin? Silakan. Ya, tentu saja akan ada pengaruh besar kalau dia, apa namanya, harganya itu harga keekonomian, sedangkan masyarakat yang berhak itu tidak menerima, kan gitu ya. Nah, cuma memang kita perlu berprasangka positif untuk sama-sama itu dikatakan oleh D. Abraham tadi ya, untuk makin mempresisikan perlu ada masa transisi. Nah, di dalam masa transisi itulah kita harus cepat, ya artinya pemerintah yang bertugas itu melihat kemelencengan akibat ketidakpresisian yang masih, kalaupun masih ada. Yang kita bisa berharap baik, konon ya, saya sebut konon lagi karena saya tidak ada dalam tim mereka, ya apa namanya, presisi pemaduan antara fakta di lapangan dengan data yang ada di petangan pemerintah itu dari 93% 2 tahun lalu sudah mendekati 99%. Apa iya ini akan ekivalen dengan presisi senilai 99%? Cuma sekali lagi masyarakat dan kita semua khususnya pemerintah apalagi yang menjabat, saya nggak yakin juga kalau Pak Menterinya itu sadar bahwa subsidi BBM yang 200 triliunan itu, subsidi energi yang 200 triliunan itu, buat BBM-nya hanya 26-27 triliun. Jadi presisi harus ke arah LPG juga dan ke arah listrik juga ya. Nah, ini kalau bisa ada pengaruh ke inflasi tentu saja ya. Pengaruh ke inflasi itu dipengaruhi oleh, kita tahu, oleh faktor non makanan maupun makanan, tapi kan munculnya dari keputusan pengusaha dalam melakukan pricing ya. Jadi mereka bisa saja bereaksi berlebihan karena itu masa transisi penting memang untuk melihat reaksi yang berlebihan ya. Mungkin rasa takut kalau dia akan rugi karena harga harga apa BBM-nya akan naik kan begitu ya. Tapi lagi-lagi adalah fokusnya itu termasuk pengusaha juga itu pada penghematan pemerintah itu pada subsidi listrik dan subsidi LPG. Seberapa besar yang tidak tepat sasaran ini yang saya lihat perlu ada ruang buat pembahasan juga itu. Baik, Pak Abra, menurut kacamata Anda terkait dengan kalau kita rubah kita lihat akan ada pengubahan skema penyaluran BBM subsidi ini ya. Jika dikaitkan dengan daya beli masyarakat saat ini, bagaimana tanggapan Anda, Pak Abra? Ya, tadi seperti saya sebutkan di awal bahwa sebetulnya momentum pemerintah untuk memulai kebijakan subsidi tepat sasaran ini waktunya tepat hari-hari ini. Kenapa? Karena memang faktor harga minyak mentah dunia yang sedang lemah, bahkan di bawah asumsi APBN. Asumsi APBN kita harga minyak mentah tahun ini $82 per barel. Sampai hari ini masih di level $74 per barel. Kedua, dari sisi inflasi umum maupun inflasi indeks pemerintah itu juga relatif rendah, melandai. Nah, memang tadi ada risiko ataupun ada perspektif lain bahwa terjadinya deflasi atau melemahnya inflasi itu karena penurunan daya beli. Betul, ada fenomena tersebut. Nah, oleh karena itu memang butuh kriteria yang lebih longgar. Masyarakat yang berhak menerima subsidi ini bukan hanya masyarakat miskin, tetapi masyarakat rentan ataupun menengah bawah. Nah, yang penting yang perlu kita garis bawahi adalah kebijakan ini bisa dieksekusi dan bisa diukur keberhasilannya dari sisi volume konsumsi BBM, baik Pertalite maupun solar. Nah, misalkan tadi solar Pertalite 32 juta kiloliter, tahun depan apakah bisa dikurangi menjadi 29 juta kiloliter dan seterusnya. Dan ada pergeseran atau migrasi ya dari konsumen BBM subsidi ke konsumen BBM non subsidi. Itu juga menjadi parameter bahwa kebijakan ini akan berhasil. Kedua, saya setuju dari Pak Darwin sampaikan tadi bahwa mestinya memang idealnya pemerintah tidak hanya fokus dalam kebijakan subsidi BBM, tetapi juga subsidi LPG, termasuk listrik. Karena memang LPG dari sisi nilai subsidi maupun kompensasinya itu besar. Tetapi kan seperti sudah kita dengar bahwa Menteri SDM seperti sudah menyampaikan keputusan bahwa untuk LPG, ya subsidi LPG tidak akan dirubah mekanismenya. Mungkin mempertimbangkan adanya risiko-risiko yang lebih besar karena dianggap LPG ini digunakan secara luas oleh UMKM, masyarakat secara luas gitu, dan akan lebih sulit melakukan pembatasan dibandingkan BBM subsidi.
Nah, tetapi yang ingin saya sampaikan juga, kalau pemerintah misalkan fokus saja dengan BBM, ya itu juga bisa menjadi paling tidak awalan yang bagus untuk nanti ke depan akan ada pembatasan LPG. Nah, untuk BBM, meskipun tadi Pak Darwin mengatakan bahwa alokasi subsidi BBM tahun depan itu 26 triliun, tetapi selain subsidi ada kompensasi. Kompensasi inilah yang nilainya juga sangat besar. Di tahun 2023 lalu misalnya realisasi kompensasi BBM itu mencapai 133 triliun gitu. Dan bahkan di tahun 2022 itu mencapai 307 triliun realisasi kompensasi BBM. Jadi tentu kita tidak hanya bisa melihat beban subsidi itu dari komponen subsidi, tetapi juga dari sisi kompensasi. Karena Pertalite misalnya, walaupun dia bukan BBM subsidi tapi JBKP penugasan, dia tetap mendapatkan kompensasi. Nah, kompensasi itulah yang akan terus meningkat tergantung dengan fluktuasi harga bahan baku dan juga harga jual yang ditetapkan pemerintah. Dan bahkan untuk jenis BBM non subsidi misalnya Pertamax 92, meskipun itu bukan BBM subsidi ataupun JBKP, faktanya kan badan usaha juga tidak bisa secara fleksibel yang menetapkan harga jual eceran itu sesuai dengan harga keekonomian. Minimal marginnya dikurangi. Itu juga menjadi salah satu resiko kenapa komponen kompensasi ini penting untuk dijadikan sebagai salah satu pertimbangan untuk mempercepat transformasi BBM subsidi ini menjadi subsidi secara targeted ataupun langsung. Gitu Mbak Sinta. Baik, terima kasih Pak Abra. Lalu menurut pandangan Anda Pak Darwin, bagaimana nih Pak caranya begitu ya, atau kalau dari sisi pengawasan untuk bisa memastikan agar penggunaan bantuan tunai langsung ini bisa tepat guna bukan untuk keperluan yang lain begitu. Bagaimana Pak Darwin? Mohon maaf, mungkin ini domain mereka yang ada di Kementerian Sosial barangkali ya, karena mereka memang bergerak di dalam di lini pertama untuk semacam itu ya. Kalau di ESDM sepanjang yang saya tahu, kita dulu bergerak di wilayah pemberian kuotanya ekuivalen berapa juta kiloliter, seperti yang banyak dibahas oleh Abra tadi, gitu ya. Jadi cuma saya coba mendeteksi langkah-langkahnya tadi. Sudah ada proses bottom up dalam pendataan, saya kira itu benar ya. Ya kemudian fokusnya adalah pada mereka yang berhak. Pada mereka yang berhak tadi ditambahkan oleh Abra tadi perlu menyentuh mereka yang rentan miskin dan masyarakat kelas menengah bawah. Untuk kita ketahui masyarakat kelas menengah yang jumlahnya 52 juta ya dalam data yang saya baca, itu sepertiganya itu adalah mereka yang pada dasarnya kelas menengah bawah yang relatif miskin juga kalau dalam hasil penelitian saya. Jadi di dalam masyarakat kelas menengah bawah ya itu perlu dapat kompensasi subsidi BBM kalau kita lihat ya. Kenapa? Karena mayoritas mereka juga adalah tenaga kerja yang berpendidikan SMP ke bawah. Ya, jadi SMP ke bawah itu berarti berpenghasilan sekitar maksimum 2,5 juta per bulan ya per orang ya. Jadi karena itu kriteria siapa yang berhak itu bukan hanya miskin tapi rentan miskin menengah bawah dari kelas menengah yang menurut saya perlu dicek ya dengan acuan bahwa mereka itu berpendidikan SMP atau kurang. Kalau mereka berpendidikan SMA atau ke atas, itu bisa dipastikan ya, walaupun nggak terlalu persis ya, bahwa mereka itu ada di atas range mereka yang mampu berpendapatan di atas 3,5 bahkan kalau kita lihat upah minimum 3,5 sampai 4 juta mereka sekarang per bulannya sudah.